Kejar-kejaran antara tim kepolisian, tim Minamdang dan Gopuri memulai episode 7 Cafe Minamdang. Namun, sayangnya Gopuri berhasil kabur dan lolos dari kejaran, sementara Choi Yong-sop kini berada dalam keadaan sekarat. Choi Yong-sop mengungkapkan apa yang dirinya ketahui dan mengaku bahwa ia tidak membunuh siapapun. Ia juga memperingatkan Han Jun sebelum akhirnya meninggal dunia. Han Jae-hee dan nama Han Jun kembali berdebat. Jae-hee tidak mau mengakui kesalahannya yang tidak mempercayai Han. Namun Han Jun kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan DNA pembunuh sebenarnya dan mengancam akan membersihkan DNA tersebut. Pada akhirnya Jae-hee pun mengaku kesalahannya. 미안합니다. 남한준 씨 의견 무시한 거 사과할게요. 더 귀담아 들었어야 했는데 제가 경솔했어요. 제 실수 인정하고. Setelah kembali di rumah sakit, tim Minamdang kembali mencoba untuk menyusun rencana untuk menangkap sosok Gopuri yang telah menunjukkan dirinya. Han Jun bertekad untuk mengungkapkan kebenaran yang tidak dipercaya oleh tim kepolisian. Di sisi lain, tim polisi juga berusaha untuk melakukan apa yang terbaik dengan menyelidiki permasalahan ini. Namun, mereka tidak mendapatkan dukungan dari atasan mereka. Saat mereka berkumpul, Jae-hee mengungkapkan rasa bersalahnya karena mengatakan hal yang tidak sewajarnya sebelumnya kepada seniornya. Keesokan harinya, tim Minamdang dan tim kepolisian berusaha untuk menyelidiki kasus Kang Eun-hye. Mereka mencoba menemui semua pihak yang kemungkinan memiliki hubungan dengan kematian gadis itu. Di sisi lain, ternyata Jae-hee juga telah memasang perangkap untuk mempermalukan Nam Han Jun. Hari itu, muncul seorang klien yang tiba-tiba datang bersama adiknya yang telah dihantui. Hal tersebut ternyata merupakan jebakan untuk Nam Han Jun. Han Jun sedang melayani mereka, ternyata dirinya meninggalkan earphone miliknya. Hal tersebut membuat hubungannya dengan Hye Jun terputus. Nam Han Jun yang tahu dirinya terpojok pun pada akhirnya menggunakan kemampuan profilernya untuk mengungkapkan kebenaran. 어디 가면 신 앞에서 발연기를 하나. Walau masalah berhasil diselesaikan, sosok Han Jun terlanjur terekspos ke publik. Hal tersebut pun disadari oleh sang ibu. Ibu Nam datang ke Cafe Minamdang, mengungkapkan kekecewaan bahwa anak-anaknya telah membohonginya. Mereka mengungkapkan rasa bersalah mereka. Suchol yang kembali dari penyelidikan setelahnya mengungkapkan informasi yang telah ia dapatkan terkait Kang Eun-hye, yang ternyata merupakan trainee dari Joche Entertainment. Polisi juga telah menemukan petunjuk soal Kang Eun-hye melalui pesan yang masuk melalui media sosial milik gadis itu. Sosok baru diperkenalkan Woo Tae-soo dan Park Jin-sang yang berasal dari Joche Entertainment. Fakta lain juga mengungkapkan bahwa Park Jin-sang merupakan sosok sepupu dari jaksa Cha Do-won. Suchol dan Han Jun mengikuti Park Jin-sang yang ternyata pergi ke sebuah pedalaman dan melakukan sebuah upacara keagamaan yang membuat Suchol dan Han Jun dibuat kaget. Pertanyaan mulai muncul di benak keduanya. Saat sedang mengintai pria itu, Suchol tidak sengaja masuk ke area upacara dan terpaksa harus bertingkah layaknya sosok yang sedang dirasuki. Pada akhirnya tim Minamdang memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sosok Park Jin-sang. Mereka pun mencari tahu tentang kasus Kang Eun-hye dan mencoba masuk ke dalam Joche Entertainment melalui sebuah audisi yang sedang dilaksanakan. Tim polisi juga tidak mau kalah dan mencoba masuk melalui ajang audisi yang diadakan. Tetapi mereka semua kemudian tertangkap dan dicurigai oleh pihak Joche Entertainment. Audisi akhirnya dimulai. Ketika Han Jun dan yang lainnya sedang sibuk dengan audisi, sosok Woo Tae-soo menghubungi seseorang tentang kedatangan Nam Han Jun. Kecurigaan pun mulai muncul. Pada akhir episode, sosok Woo Tae-soo muncul mencoba untuk membunuh Nam Han Jun yang berada dalam kamar mandi. Pria tersebut berusaha menyuntikkan racun kepada Han Jun yang sedang mencuci tangannya. Episode kali ini pun berakhir dengan penuh ketegangan. Selain itu,
Pada epilog kali ini ditunjukkan sosok Do Tae-soo yang memberikan sebuah sepatu untuk Kang Eun-hye, serta sosok Park Jin-sang yang memandangi dari luar. Episode kali ini membuka berbagai kisah baru dan berbagai kemungkinan tentang siapa sosok Gopuri sebenarnya. Sekian 5 menit rangkuman Cafe Minamdang episode 7. Untuk mengetahui kisahnya lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih. Cafe Minamdang episode 8 hadir dengan kelanjutan kisah sebelumnya, di mana sosok Do Tae-soo berusaha untuk membunuh Nam Han-jun. Untungnya, Jae-hee tiba-tiba muncul masuk ke area kamar mandi dan menghentikan upaya Do Tae-soo. Nam Han-jun dan Jae-hee bersembunyi di bilik toilet dan Do Tae-soo pun pergi. Nam Han-jun merasa ada yang aneh dari sosok Do Tae-soo. Sementara itu, Han Jae-hee masih terus berusaha menekan Han-jun untuk mengungkapkan motif apa yang membuat Han-jun dan tim Minamdang berada di Joyce Entertainment. Keduanya pun akhirnya saling berbagi informasi dan membantu sama lain untuk mengungkap kasus Kang Eun-hye. Mereka berusaha mencari tahu apakah Park Jin-sang adalah sosok Gopuri sebenarnya. Hal tersebut malah membuat Park Jin-sang masuk ke dalam rumah sakit dan mempercayai kata-kata Nam Han-jun. Nam Han-jun dan Han Jae-hee kembali berkelahi, namun kemudian mereka akhirnya bertemu dengan sosok misterius yang mengirimkan sebuah pesan. Pesan tersebut ternyata datang dari salah satu trainee di Joyce Entertainment. Lee Ji-eun mengungkapkan apa yang dirinya lihat pada saat hari kematian Kang Eun-hye. Gadis itu mulai bercerita setelah Nam Han-jun meyakinkannya. Ji-eun mengungkapkan suatu hal aneh terjadi pada malam itu. Suatu malam, dia berada dalam ruangan latihan bersama dengan orang-orang yang tidak dikenal. Lee Ji-eun kemudian merekam kejadian tersebut, namun dirinya segera pergi karena ketakutan melihat Eun-hye yang menangis dan membuka pakaiannya. Video yang direkam oleh Ji-eun sayangnya telah dihapus dan ponselnya telah dijual. Pada akhirnya, tim Minamdang dan tim kepolisian harus mencari pemilik baru ponsel tersebut. Mereka semua harus pergi jauh mencari ponsel tersebut. Tim kepolisian bersama jaksa Cha serta tim Minamdang berhasil menemukan pemilik ponsel, dan mereka pun mencoba mendapatkan ponsel tersebut. Setelah Han-jun membeli ponsel tersebut, mereka semua pun mulai berebut dan mencoba mendapatkan ponsel. 이쪽에 팔란다. Mereka semua harus menginap di rumah warga di pulau tersebut. Jae-jun pada akhirnya melakukan keahliannya untuk mencari video yang telah dihapus di ponsel tersebut. Polisi serta tim Minamdang mendapati video yang menunjukkan Eun-hye bersama beberapa sosok misterius. Mereka semua bertekad untuk menemukan orang-orang tersebut dan mengungkapkan kasus pembunuhan yang ada. Selanjutnya, malam itu Jae-hee berada di sisi pantai. Han-jun yang melihat gadis itu pergi menemuinya, dan kemudian mereka saling membuka diri untuk pertama kalinya. Keduanya juga saling meminta maaf terkait apa yang terjadi. Ketika keduanya berdekatan dan hampir berciuman, sosok jaksa Cha Do-won muncul. Jaksa Cha mengajak Jae-hee untuk kembali dan keduanya berbincang. Jaksa Cha Do-won berusaha untuk mempertanyakan perasaan Jae-hee kepadanya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan selalu berada di samping Jae-hee, dan Jae-hee juga membalas ungkapan jaksa Cha. Nam Han-jun datang dan mengganggu momen tersebut. Keesokan harinya, mereka semua pun kembali ke kota dan mencari tahu lebih dalam terkait pembunuhan Kang Eun-hye. Mereka menemukan sosok John Gyeong-chol, seorang ketua geng yang melakukan sebuah usaha streaming ilegal dan peminjaman uang ilegal. Kembali ke tim Minamdang, Han-jun dan Soo-chol pergi untuk bertemu dengan sosok wanita kaya. Wanita itu menyebutkan bahwa ternyata pihak Joyce Entertainment juga terlibat.
Han-jun berusaha untuk menghubungi Hye-jun, namun gadis itu tidak menjawab. Adegan kemudian berubah menunjukkan sosok Nam Hye-jun yang muncul dengan baseball bat dan menemukan pacarnya yang telah berselingkuh. Hye-jun menghancurkan mobil pria tersebut, dan ketika keadaan makin memanas, Han-jun dan Suchol datang. Tim Namdang kembali menjalankan rencana penipuan mereka. Setelah berhasil mengelabui para penjaga, tim Namdang mencari Jeon Gong-chol. Aksi perkelahian pun terjadi di antara mereka semua. Namun di sisi lain, para polisi muncul datang ke tempat tersebut. Pada akhir episode, tim Namdang dan tim kepolisian pun kembali adu mulut, yang pada akhirnya membuat Han Jae-hee menembakkan peluru listrik kepada Han-jun. Gadis itu awalnya berniat untuk menembakkannya kepada Jeon Byung-chol. Episode kembali berakhir dan sosok misterius muncul pada bagian epilog. Sosok misterius tersebut ternyata merupakan sosok dukun lainnya bernama Bibi Lim. Sekian 5 menit rangkuman Cafe Minamdang episode 8. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih. Drama Korea Cafe Minamdang episode 9 hadir dengan kisah yang semakin menarik. Setelah Han-jun terkena tembakan listrik Han Jae-hee, pria tersebut jatuh pingsan. Bantuan medis pun datang untuk memberikan pertolongan pertama kepada sang dukun. Sementara itu, pihak kepolisian melanjutkan penyelidikan. Polisi melakukan pemeriksaan kepada Jeon Gong-chol serta hubungannya dengan kasus kematian Kang Eun-hye. Akan tetapi, sayangnya, polisi tidak dapat banyak mengambil langkah. Jeon Gong-chol tidak mau membuka mulutnya terkait orang-orang yang hadir dalam video sebelum kematian Eun-hye. Anak buah pria tersebut juga tidak dapat banyak memberikan informasi. Pada akhirnya mereka harus melepas Jeon Byung-chol. Setelah Jeon Byung-chol dilepaskan, tim Minamdang pada akhirnya juga kembali mengambil langkah. Han-jun membuat pria tersebut percaya bahwa hidupnya telah ditimpa oleh berbagai kesialan. Tentu saja hal tersebut merupakan salah satu tipu daya dari tim Minamdang. 잘 처신해서 화를 피해보라 할 걸 한치 앞도 모르고 설치고 다니는 건 여전하구만. 대처. 야, 잠깐. 돈 드릴 수 있다고요. 아니, 내가 그깟 택시비 떼먹을 놈으로 뭐야? 미친 새끼가 어디서 저주를! 변태 새끼! 밟아! Pada akhirnya Jeon Byung-chol kemudian datang ke Cafe Minamdang atas saran dari Nam Han-jun. Jeon Byung-chol mendapatkan berbagai saran dari Han-jun saat berada di Cafe Minamdang. Pria tersebut tidak bisa banyak bicara. Namun ia mengungkapkan bahwa ia merekam saat menjual wanita-wanitanya kepada para petinggi. Ia juga mengungkap nama Gu Tae-soo. Sementara itu, ponsel pria itu juga disadap oleh Hye-jun agar tim Minamdang dapat memantau gerak-gerik pria tersebut. Pada akhirnya, tim Minamdang mulai mencari tahu siapa sosok Gu Tae-soo. Berbagai kebenaran dan hal-hal aneh terungkap tentang pria tersebut. Sementara itu, adegan berpindah kepada sosok Gu Tae-soo yang pergi ke sebuah tempat. Ia menemui sosok bernama Bibi Lim yang sedang melaksanakan sebuah upacara. Upacara tersebut dilakukan untuk memenangkan pemilihan wali kota yang sedang diumumkan. Setelah upacara selesai, Gu Tae-soo meminta arahan kepada Bibi Lim dan menginformasikan bahwa Jeon Byung-chol akan melarikan diri. Bibi Lim pun memberikan arahan kepada Gu Tae-soo untuk melenyapkan Jeon Byung-chol. Di sisi lain, pihak polisi melakukan investigasi mendalam tentang kematian Kang Eun-hye dan hubungannya dengan Jeon Byung-chol. Jeon Byung-chol yang telah menghubungi Gu Tae-soo berada dalam bahaya. Pihak tim Minamdang segera datang untuk memeriksa keadaan markas pria tersebut. Saat sampai, mereka tidak menemukan tanda-tanda kehadiran seseorang. Kemudian, saat Han-jun dan Suchol masuk ke dalam, mereka menemukan sosok Jeon Byung-chol yang telah tewas di kursinya, bersama dengan surat kematian miliknya. Kematian pria tersebut terlihat seperti bunuh diri.
Masih di markas Yongchol, akhirnya Han Jun bertemu dengan sosok pembunuh yang ia temui saat kematian Han Jae-jong. Perkelahian pun terjadi di antara keduanya, dan ternyata sosok Gu Tae-soo adalah pria yang telah ia cari-cari. Di luar, Suchol bertemu dengan kepolisian, dan mereka semua pun segera bergegas naik. Han Jun yang masih berkelahi dengan Gu Tae-soo kehilangan pria itu yang kabur. Kejar-kejaran pun terjadi. Pria itu hampir tertangkap, namun sayangnya Gu Tae-soo berhasil lepas lagi. Mereka pun kembali untuk memeriksa TKP. Han Jun mengungkap bahwa Yongchol tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh sosok Gu Puri. Nam Han Jun harus menjalani pemeriksaan keesokan harinya. Han Jae-hee memberikan berbagai pertanyaan kepada Han Jun, namun keduanya tidak bisa dapat mencapai sebuah kesepakatan. Jae-hee kemudian menyarankan Han Jun untuk menjalani terapi hipnotis. Hal itu dilakukan agar mereka bisa tahu apakah sosok Gu Tae-soo merupakan sosok pembunuh yang sesungguhnya. Pada akhirnya Han Jun menyanggupi saran Jae-hee. Walau dengan berbagai usaha, Han Jun akhirnya jatuh dalam hipnotis dan membuka luka masa lalunya. Kejadian tersebut dilihat langsung oleh Jae-hee yang membuat gadis itu merasa sedih. Han Jun dan Jae-hee pada akhirnya pergi untuk kembali pulang. Keduanya kemudian pelan menjadi dekat dan Han Jun mulai berhayal tentang Jae-hee. 그동안 혼자 많이 힘들었겠다. Saat keduanya sedang bersama, sebuah telepon masuk dan Gu Tae-soo ternyata datang ke kantor polisi. Episode kali ini juga berakhir dengan keseruan. Sekian 5 menit rangkuman Cafe Minamdang episode 9. Untuk mengetahui kisahnya lebih lengkap dan lebih lanjut, kalian bisa menonton dramanya. Terima kasih. Cafe Minamdang episode 10 dimulai dengan kelanjutan episode sebelumnya, di mana Gu Tae-soo muncul di kantor polisi dengan niat untuk melaporkan Nam Han Jun. Nam Han Jun yang merasa keheranan dengan tingkah pria itu pun tak tahan dan langsung memukulnya. Han Jun pada akhirnya harus mendekam di tahanan sementara di kantor polisi karena aksinya tersebut. Diam-diam, Nam Han Jun juga mengambil DNA milik Gu Tae-soo dan meminta pihak polisi untuk memberikannya kepada Suchol. Sementara itu, Gu Tae-soo pun ditanya tentang kehadirannya di tempat Jeon Dong-chol dan soal hubungannya dengan Kang Hye. Jae-hee berusaha untuk menekan pria itu dan membuatnya untuk menjalankan tes DNA. Gu Tae-soo pun menyanggupi permintaan tersebut. Adegan berpindah. Sosok Bibi Lim muncul sedang menikmati makan siang bersama dengan para orang-orang penting. Mereka mengobrol bahwa mereka telah mengontrol pihak kepolisian untuk tidak membongkar apa yang dilakukan oleh Gu Tae-soo. Mereka juga memberikan pujian kepada Bibi Lim yang dapat menyelesaikan berbagai masalah. Kepolisian, kejaksaan, dan tim Minamdang melakukan penyelidikan mereka masing-masing tentang kemungkinan berbagai sosok yang terlibat dalam kasus ini. Kembali ke Han Jun harus berada di dalam tahanan bersama dengan para gangster yang terlibat dalam perselisihan. Tidak tahan dengan keadaan yang semakin memanas, Han Jun pun memberikan tawaran kepada para gangster bahwa dirinya akan menyelesaikan masalah mereka dengan kekuatannya. 진짜 범인 잡고 싶으면 제발 다들 닥쳐라. 언제 희망있게 구하느니 억울하게 죽어본 네가 누구 손을 저놈이 네 동생 마누라랑 바람난 건 맞지만 죽이진 않았어. 불쌍한 놈. 이놈은 두목을 위해 칼을 잡았는데 그 칼이 네 목숨을 쥐라. Setelah berhasil menyelesaikan masalah, aksi Han Jun tersebut disaksikan oleh para pihak kepolisian. Han Jun melihat sosok kepala polisian yang juga menyaksikan aksinya pergi dengan terburu-buru. Han Jun pun menaruh kecurigaan kepadanya. Kepala polisi datang untuk memarahi tim 7 kepolisian karena menginvestigasi Gu Tae-soo dan mengurung Nam Han Jun. Pada akhirnya pihak polisi pun melepaskan keduanya. Di sisi lain, pihak polisi juga memutuskan untuk mengikuti jejak Gu Tae-soo.
Jaksa Cha Do-won muncul dan bertemu dengan Gu-tae-soo. Dia itu pun mengajak Gu-tae-soo untuk pergi. Detektif Na dan detektif Kim mengikuti mereka dan menaruh kecurigaan mereka kepada Jaksa Cha Do-won. Namun pada akhirnya mereka malah kehilangan sosok Gu-tae-soo. Jae-hee datang untuk membebaskan Nam Han-jun. Nam Han-jun menertawakan kepolisian yang tidak bisa menahan Gu-tae-soo. Di sisi lain, Jae-hee telah dinonaktifkan untuk sementara dan meminta Han-jun untuk mempercayainya. Han-jun menolak permintaan gadis itu. Setelah keluar dari kantor polisi, tim Minamdang mulai menyusun rencana untuk mencari hubungan pihak kepolisian dengan Gopuri. Mereka pun menargetkan kepala polisi Kim Chul-geun dan menemukan kelemahan pria tersebut. Di sisi lain, pihak polisi sedang bertemu di kediaman Jae-hee. Jaksa Cha Do-won juga hadir di sana, dan mereka saling bertukar informasi. Hari berganti, tim Minamdang memulai aksi untuk menipu kepala polisi. Putranya ternyata ditahan oleh sebuah tempat perjudian karena tidak dapat membayar. Tim Minamdang pun mencoba untuk memanfaatkan hal tersebut dan berjanji bahwa mereka akan membawa kembali anak dari kepala polisi. Rencana dimulai. Nam Han-jun, Soo-cho, dan Nadan datang ke tempat perjudian. Han-jun berpura-pura sebagai penjudi, dan aksi Nam Han-jun menarik perhatian dari pemilik tempat judi tersebut. Pada akhirnya, Han-jun menantang pemilik tempat judi tersebut, yaitu Dae-tong, untuk bermain kartu bersamanya. Mereka memutus semua kemungkinan kecurangan. Han-jun berhasil membebaskan anak kepala polisi, dan Han-jun meminta timbal balik dengan membiarkan Jae-hee untuk kembali bekerja. Han-jun juga memberikan peringatan kepada kepala polisi untuk melakukan kebaikan jika dirinya tidak ingin ditimpa kesialan. Jae-hee merasa senang dan ia pun menunjukkan tekad kuatnya walau harus menyelidiki kasus secara diam-diam. Jae-hee berniat untuk pergi ke tempat Han-jun, namun Jaksa Cha menghentikan gadis itu. Pria itu pun langsung mengungkapkan perasaannya kepada Jae-hee. Akan tetapi, Jae-hee pada akhirnya telah bertemu dengan Nam Han-jun, dan ia datang untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Episode kali ini berakhir membuat banyak pemirsa juga penasaran setelah Jae-hee mengungkap bahwa ia adalah adik Han Jae-jong. Sekian 5 menit rangkuman Cafe Minamdang episode 10. Untuk mengetahui kelanjutan kisahnya secara lengkap dan lebih lanjut, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih. Cafe Minamdang episode 11 dimulai dengan pertemuan antara Nam Han-jun dan Jae-hee. Jae-hee yang mengungkapkan bahwa dirinya adalah adik dari Jaksa Han Jae-jong mencoba meyakinkan Nam Han-jun untuk membiarkannya ikut dalam usaha untuk menangkap sosok Gopuri. Han-jun yang tidak setuju dan tidak ingin Jae-hee ikut dalam rencananya, pada akhirnya harus menerima keinginan Jae-hee karena gadis itu terus memaksanya. Han-jun pun mengumumkan pada tim Minamdang bahwa pihak kepolisian dan mereka akan saling membantu untuk menangkap Gopuri. Hari berganti, Jae-hee lebih memberikan perhatian kepada penampilannya ketika dirinya akan pergi menemui tim Minamdang. Hal tersebut membuat tim kepolisian keheranan dan mulai menggoda gadis itu. Saat Jae-hee tiba di Cafe Minamdang, ternyata sosok Jaksa Cha Do-won juga telah hadir menunggu. Perkelahian konyol pun terjadi di antara Han-jun dan Jaksa Cha Do-won. Han-jun mengungkapkan bahwa dirinya tidak mau bekerja sama dengan Jaksa Cha Do-won. Pada akhirnya, Jaksa Cha Do-won memberikan sebuah informasi yang tidak bisa ditolak oleh Han-jun. 조이스센터 비밀 투자자 명단. 이 시기로 한다고. Penyelidikan pun dimulai. Mereka saling berbagi tugas untuk mencari kebenaran dan hubungan orang-orang di dalam daftar. Adegan kemudian berpindah, menunjukkan Cheo Park Jin-sang yang menunggu teks dari Han-jun. Park Jin-sang akhirnya keluar dari rumah sakit dan mendapat balasan dari Han-jun. Keduanya pun kemudian bertemu di Cafe Minamdang. Han-jun memulai rencananya dengan mengelabui Park Jin-sang dan menyatakan bahwa ayahnya telah dikelilingi oleh sosok jahat yang merupakan sosok Gu-tae-soo.
Hanjun mencoba mencari tahu siapa sosok yang memberikan arahan kepada Gu Tae-soo, dan nama Bibi Im pun muncul. Pada akhirnya tim Minamdang berusaha mencari tahu siapa sosok Bibi Im sebenarnya. Tim kepolisian juga mencoba mencari tahu siapa sosok Gu Tae-soo sebenarnya. Untuk mencari informasi lebih lanjut, mereka pun memutuskan untuk pergi ke gunung di mana Gu Tae-soo pernah tergabung dalam sebuah organisasi. Jae menelpon Jak Sacha untuk memberitahunya bahwa mereka akan pergi. Pria itu pun kemudian memutuskan untuk ikut. Informasi didapatkan ketika penyelidikan dilakukan oleh tim kepolisian bahwa Gu Tae-soo merupakan sosok lain. Gu Tae-soo ternyata adalah orang yang menghilang 5 tahun lalu di hutan. Sosok Gu Tae-soo yang mereka kenal selama ini ternyata merupakan pria bernama Lim Yong-ju. Adegan berpindah. Kini tim Minamdang berada di kafe Minamdang dengan pakaian yang cukup meriah dan mengadakan sebuah pesta gathering untuk para dukun setempat di kafe tersebut. Mereka mengundang banyak dukun untuk mencari tahu informasi tentang Bibi Im. Pada akhirnya mereka menemukan fakta bahwa Bibi Im dibenci oleh banyak dukun dan memiliki masa lalu yang cukup kelam. Saat Hanjun sedang mendengar cerita lebih lanjut soal Bibi Im, sebuah perkelahian antar dukun terjadi. Awalnya tim Minamdang berusaha untuk kabur, namun kemudian Nadan mencoba merubah suasana menjadi sebuah pesta. Tim Minamdang pun mengakhiri hari itu dengan keseruan di kafe mereka. Adegan kini berpindah, memperlihatkan sosok Gu Tae-soo dan Bibi Im yang bertemu. Gu Tae-soo menginformasikan bahwa Nam Hanjun berusaha mencari tahu informasi tentang wanita itu. Bibi Im tidak terlalu memperdulikannya dan hanya memerintahkan Gu Tae-soo untuk terus memperhatikan Nam Hanjun. Sebuah undangan pesta muncul. Pesta tersebut akan dihadiri oleh semua orang yang berinvestasi di Joyce Entertainment. Tim Minamdang berencana untuk datang dan menangkap Gu Tae-soo setelah menyusun rencana. Sementara itu, di sisi lain Cha-do-won mengajak Jae-hee untuk datang bersamanya. Hari pesta pun datang. Hanjun dan Soo-chol berpura-pura menjadi sosok pelayan untuk mencari tahu informasi di pesta tersebut. Tak disangka, mereka bertemu dengan Jae-hee dan Cha-do-won. Mereka juga bertemu dengan Park Jin-sang dan Lee Min-kyung. 만나서 반가워요. SNS 그룹 부회장 이민경이에요. 그리고 여기 남한준 씨 제 피앙새이기도 하고요. 그쪽이 한번 차이셨구나. 언니 한번 까였다고 그렇게 쉽게 포기하는 가련한 스타일 아니다. Pesta kembali berlanjut. Ketika sosok Cha Seung-won muncul, semua fokus tertuju pada pria itu. Setelahnya, Cha-do-won menyapa kakaknya. Namun kemudian Hanjun dengan sengaja menjatuhkan minuman kepada Cha-do-won. Nam Hanjun, Cha-do-won dan Jae-hee bertemu di belakang dan membicarakan terkait kerjasama ketiganya. Mereka pun mulai menjalankan rencana mereka, dan Hanjun berusaha untuk mencari Bibi Im. Di sisi lain, Jae-hee melihat sosok Gu Tae-soo di pesta. Dirinya dan Cha-do-won pun berpencar. Soo-chol dan Hanjun mulai kembali menyamar dan menjadi sosok chef yang mengantar makanan untuk para undangan penting. Mereka pun bertemu dengan Bibi Im bersama dengan para petinggi lainnya. Dan Hanjun memasang sebuah alat penyadap di bawah piring. Sayangnya, mereka tidak dapat mendapatkan banyak hal. Dan Bibi Im mendapati alat penyadap yang disembunyikan oleh Hanjun. Pada akhir episode, Hanjun dan Soo-chol tertangkap basah oleh Gu Tae-soo dan keduanya pun jatuh pingsan setelah mendapat hantaman. Sekian 5 menit rangkuman Cafe Minamdang episode 11. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih. Cafe Minamdang episode 12 dimulai dengan penculikan Nam Hanjun dan Gong Soo-chol oleh Gu Tae-soo dan komplotannya. Nam Hye-jun yang merasa panik langsung menghubungi Han Jae-hee dan meminta bantuan tim kepolisian. Mobil komplotan Gu Tae-soo pergi ke daerah tanpa CCTV yang membuat pencarian semakin sulit. Namun untungnya kacamata milik Hanjun memiliki sebuah alat rekam di dalamnya yang membantu Hye-jun untuk dapat memberikan informasi tentang keberadaan kakaknya tersebut. Hanjun dan Soo-chol dibawa ke sebuah gedung kosong. Sayangnya, sebelum pihak polisi sampai, pihak Gu Tae-soo mendapati kamera di kacamata Hanjun dan langsung menghancurkannya.
Ketika Hanjun terbangun, dirinya telah dikelilingi oleh para pesuruh Gutesu yang siap untuk melenyapkannya bersama dengan Suchol. Gutesu memperingatkan Hanjun dan mempertanyakan sampai mana pria itu mendengar obrolan para tamu VVIP. Hanjun berusaha untuk mengulur waktu sambil mencoba untuk membangunkan Suchol. Ia juga mengungkapkan apa yang ia tahu perihal rencana para petinggi. Untungnya, Suchol pun berhasil terbangun setelah Hanjun memukul kepala pria itu. Suchol pun melindungi Hanjun dan menghajar habis-habisan para pesuruh Gutesu. Di sisi lain, pihak kepolisian juga telah sampai ke gedung di mana Hanjun dan Suchol diculik. Han Jae-hee datang dan segera ikut menghabisi para pesuruh Gutesu dan mengalahkan mereka semua. Aksi Jae-hee tersebut langsung membuat Hanjun terpesona. 괜찮아요? Di sisi lain, Jang Dujin berusaha untuk menangkap Gutesu yang berniat untuk kabur. Di sana, jaksa Chadon juga berusaha untuk menghadang Gutesu. Namun keduanya harus melepaskan pria itu setelah Gutesu hampir melukai detektif Jang Dujin. Setelah penyelamatan selesai, mereka semua kembali ke kantor polisi dan mendengarkan rekaman yang berhasil didapatkan dari pertemuan para petinggi. Mereka pun mendiskusikan langkah apa yang harus mereka coba lakukan untuk dapat menangkap semua orang yang terlibat dalam kejahatan dan kasus pembunuhan yang telah terjadi. Hanjun dan Suchol pada akhirnya pun pulang kembali ke kafe Minamdang. Yejun telah menunggu dengan penuh kekhawatiran di sana. Ketika mereka semua sampai, dengan mengejutkan Yejun lebih khawatir kepada Suchol daripada kakaknya sendiri, yang langsung membuat Hanjun merasa sedih dan kebingungan. 여기 피 안 보이냐? 그리고 내가 이렇게 다 맞고 옆구리도 맞고 이렇게 맞아 나는 왜 이렇게 도닥도닥? Pada akhirnya, Hanjun dirawat dan ditemani oleh Jae-hee di rumah. Jae-hee pun mengobati luka-luka Hanjun, dan keduanya mengobrol dengan santai dan saling menggoda satu sama lain. Hanjun merasa tersinggung karena Jae-hee berkata bahwa dirinya tidak akan melihat Hanjun sebagai seorang pria. Keduanya hampir berciuman lagi, namun diganggu oleh sebuah telepon dari Lee Min-gyong. Di sisi lain, Yejun dan Suchol berada di rumah milik Suchol. Yejun mempertanyakan berbagai hal pada Suchol tentang diri pria itu, dan Suchol merasa salah tingkah ketika Yejun tiba-tiba menjadi sangat berani mendekatinya. Suchol berulang kali mencoba untuk mengalihkan pembicaraannya, namun pada akhirnya keduanya berciuman dan saling mengungkapkan perasaan mereka. Kembali ke Hanjun dan Jae-hee, keduanya tertidur di sofa, dan Hanjun terbangun. Hanjun membiarkan Jae-hee tertidur dan memperhatikannya dengan penuh senyum. Hari berganti, Yejun dan Suchol kembali ke kafe dan mencoba menyembunyikan hubungan keduanya dari Hanjun. Hanjun dan Jae-hee terbangun di sofa, dan Jae-hee pun langsung pergi dengan panik. Sementara itu, Hanjun kemudian menginterogasi Yejun dan Suchol. Hanjun mulai mengancam Suchol agar ia membuka mulut. 정말 자세히 말해볼 것이다. 너는 어제 사라진 시점부터 지금까지 하나도 빠짐없이 꼼꼼히 육아워지겠다는 명확하게 설명을 할 것이야. 안 그럼 너 죽는다. Adegan kembali berubah. Kini pihak polisi melanjutkan penyelidikan terhadap kasus Gutesu. Jang Dujin pergi ke sebuah tempat yang telah terbakar habis. Rumah tersebut adalah rumah dari sosok Lim Yong-ju. Sebuah foto yang sudah terbakar pun ditemukan oleh pria itu. Tim Minamdang juga memulai kembali penyelidikan mereka dan mencari tahu gerak-gerik dari Gutesu. Hanjun memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe di mana Gutesu sering kali pergi. Ia juga mengajak Jae-hee untuk pergi bersamanya mencari informasi lebih lanjut. Ketika keduanya sedang menikmati waktu bersama, jaksa Chadowon hadir di antara mereka. Chadowon kemudian memutuskan untuk pergi menemui kakaknya, yaitu Cha Seung-won. Ia mencoba memperingatkan kakaknya untuk berhenti melakukan apa yang sedang pria itu rencanakan. Keduanya pun pada akhirnya bertikai. Minamdang dan kepolisian kembali bekerja sama, dan mereka pun berhasil menemukan tempat persembunyian rahasia Gutesu. Mereka berhasil menemukan sebuah mobil camping milik Gutesu dengan berbagai bukti-bukti kejahatan di dalamnya. Jae-hee berusaha masuk dan menemukan laptop milik pria tersebut dan barang-barang lainnya. Namun, Gutesu telah berada di luar, dan ia segera mengunci Jae-hee di dalam mobil. Ia pun membakar mobil miliknya tersebut. Hanjun yang melihat api dari kejauhan langsung berlari, dan ia menghadang Gutesu. Akan tetapi,
Bu Tae-soo kemudian menekan Han-jun dan bertanya apakah pria itu lebih memilih dirinya atau Jae-hee yang berada dalam mobil yang telah terbakar. Sekian 5 menit rangkuman Cafe Minamdang episode 12. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih.